انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Apa sambungan? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Makamnya tinggi. Apa? Dinaikkan capat menuju hadrahnya Allah. Asal tadi jalan itu, mohon maaf lah, mengaji atau beramal, mengisahkan diri, mengharap rajin beribadah. Kayak apa tak buka hijab nang dituju nih kisah diri tunggu 100 rakaat berniat coba isok gunakan apa kisah berniat mengisahkan kehebatan diri menggawi 100. Kenapa harus diri yang dikisahkan? Ya, atau sembahyang duha supaya aku suci kisah diri pulang, tak bulik-bulik, tak putar-putar. Kalau dia itu jangan lurus ke halabiu sampai cuma karena menggiling gandum di sisi itu aja. Ya Allah, parasannya berjalan. Padahal ini mata pura aja. Wajah. Betapa nak ngomong tawar sampai mana waktu? Sampai mana? Sampai situ juga. Awaluhu akhiruhu sawa. Kenapa? Parasanya berjalan padahal putar-putaran situ juga. Kita disuruh berjalan minal makhluk ilallah. Namun minal makhluk ilal makhluk juga ngarannya keledai menggiling gandum. Dan Tuhan bukakan hati kita berenang, apalagi para ajalna menjemput ya orang-orang soleh dahulu meninggal, para meninggal itu khalwatnya sampai kada keluar lagi sampai mati. Kenapa? Lawas sudah hidup memandang diri, minta ampun diri, menyambati orang, menghina orang. Nah itu sudah, bila memuji diri apa semuanya hina orang. Toh itu sudah, kurang salah sedikit, ya seorang bisa sedikit kelebihan dibuat dalam WA. Itulah status ya Allah. Memadahkan seorang berzikir, tasbih di tangan, kodak-kodak. Lalu badap, lalu kisah diri. Ada kita disuruh orang kita juga kalau hendak menyambati sambati diri sendiri. Dengan apa menyambati? Aku kada berisi kelebihan sampai ajal datang menjemput. Terus nang sempurna Tuhan, nang hebat Tuhan. Lalu kebiasa itu Ar-Rahmanir Rahim, lo manis saya. Memang kebiasaannya memuji orang, relanya, senangnya orang dipuji. Amun terbiasa memuji diri, Ar-Rahmanir Rahim, ini kada rela orang dipuji. Orang dipuji kada relanya, lalunya membaca orang kada manis rasa itu. Ini kada rela, ini kada terima. Nampak ininya sukai menyambati orang. Tempat ininya sukai dengan sebab awalnya inya ketujuh memuji diri sendiri. Kalau anak manang pada orang lalu dikucik-kuciknya kemaluan orang, maka sudah jelas memuji kemaluan orang itu kita nak rugi. Kurang kenyamanan kita tahu. Itu artinya kita menyambati orang lah, pahala kita ke sana, jawab habis pahala, habis di pahala dosa orang pada kita kan jawab. Nama mucik bebau, nanti kucik, nanti wajib. Kan itulah
sudah logika. Janganlah ketujuh memuji-muji kemaluan orang. Kalau hendak memuji-mujilah kemaluan diri sendiri. Bohong ngocok. Artinya baiknya bagi diri, aku hina, aku tidak bisa apa-apa. Itu lebih pas. Kebiasaan menghina diri, kebiasaan memuji orang akan terasa manisnya ibadah. Karena ibadat isinya tuh memuji orang. Karena ibadat tuh memuji diri, ayo Allahu Akbar. Siapa yang dipuji? Allah. Allahu Akbar kabira. Allah. Kenapa sawat-sawatnya minta dipuji? Bingung juga. Bacaan ini mengarah kepada yang patut dipuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menolongi? Allah. Berarti Allah yang dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siapa yang dipuji? Makinnya Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa yang menjur kasih saya? Maliki yaumid. Siapa yang membalas di akhirat kena? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang jadi hamba? Siapa yang menolongi? Jelas banget. Kenapa sawat-sawatnya hatan sembahyang minta dipuji? Ini ngarannya Bungul bin Tambuk bin Oon bin ketiganya. Dah bukan mampu dosa. Ini kita menyambati diri kita sendiri. Kita memandang dan menilai kayak inilah kenakalan kita. Kenakalan yang belum hilang, merasa mengisahkan diri aja, memuji diri aja, meminta-minta jangan kurang pujian, minta dihormati, minta disanjung, minta dimuliakan. Nah, melatihlah bagaimana amal inilah yang kemudian membimbing kita iwassilu ilal hadrah. Lalu man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Lalu diberi Tuhan karena rasa bahwa mengharap Allah, menghebat Allah, mengagung Allah. Nah itulah kesimpulan sederhana. Qoblal fawat, sebelum semua ada kawali apa lagi hilang, fawat, kelulutan. Tempuluh, ya Allah, sudah kena setrok, Allah lagi membaca zikir, biar handal. Ya Allah, tempuluh kawa, kurang tuha sembahyang karena kawa lagi deh. Nampina 500 rakaat. Ya Allah, 4 rakaat bikin keinginan. Bangkit dari sujud, ya Rasulullah. Sakit pinggang. Umur berapa? 102. Karena kalau lagi yang tidur nyaman, tempuluh anunya, tempuluh syababaka qabla. Lagi kuat minian anak mutalaah, mun sudah tua kena mutalaah, sudahnya huruf pada kelihatan. Huruf jadi satu, mata kabur, kacamata bulur, huruf kayak raksasa. Nah lagi juga mengarang bila berjalan rancak banar sudah mau makan kabatis. Lingkaran itu nak sejauh melihat lubang masuk kuno, lingkarannya jauh mau yuhinya berjalan. Dahan walidakila al-waktu kesayf. Dari karena itu ada yang berkata waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu, jikalau engkau tidak menggunakannya, memakainya, qata'aka, inya nama lukai dirimu. Ya, mun kita kadang menggunakan inya harus main pedangnya tuh. Kita nama luka.
Tempuluh bisi pedang pakai, jangan sampai pedang itu nanti melukai diri sendiri. Dan mengampuni dosa kita. Ini dosa yang jelas bagi kita ialah satu, kita ini kadada berpikir hendak berparak lawan Tuhan. Sababnya apa? Sababnya lagi asik mengesahkan diri, menyimpan sahabatnya. Asik lagi, kisah harap, kisah hebat, bahkan penampilan di luar yang dipikirkan agak sombong, macam-macam, sampai dikiau hayya 'ala shalah. Karena hati ini kada apa ya? Kada ada setrumnya. Kenapa? Ya itu tadi penyebabnya satu, merasa diri harap, diri hebat, diri ini luar biasa, asik bermain seperti itu. Lalu minta puji, minta sanjung, minta hormati, minta muliakan, asik. Kedua, bertatagih, kabul terus, bosan. Apa aja bila ini menyuruh, pasti orang menikmatinya dengan seperti itu. Sampai akhirnya inya mengatur, kada mau diatur. Sampai akhirnya Tuhan pun hendak diatur. Inilah dua sifat nafsu yang nakalnya luar biasa. Satu, merasanya hebat. Dua, bila maka hendak harus dikabulkan. Itu nakal nafsu. Sampai Tuhan lah bila ini berbenda, terlambat sedikit ya Tuhan yang juga maraju. Ini nafsu maraju, ramut. Adanya muha bernama ramut ini sangkal. Gimana bentuk sangkalnya hati? Kada terima. Sampai untungnya meranyam. Kenapa itu Tuhan lambatnya mengabulkan? Bidarin sudah naik. Panas sudah hati malam ini. Kopinya untung meranyam. Cuma kada obat maafan ini. Nanti hantu. Pertama, ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang membuka. Hendak jadi Tuhan. Undah harap, undah hebat, undah ini, itu mah asik lagi. Dan bila bakal hendak harus jadi. Dalam kehidupan, ingat kebetulan bila menyuruh orang asik. Lalu sifat itu berkembang jadi permanen. Akhirnya asik lawan diri, disuruh memuji Nabi. Yang mau Pak. Biar 4 bermaulid juga kada manis. Kenapa? Liurnya garing lagi. Mengaji Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sejus berapa lambat. Sangkal. Nah, itu biasa. Mengarang memuji orang, menyanjung orang, mengagungkan, itu ada biasa. Biasanya bila dirinya dipuji, disenjung, oh itu tugulnya. Lalu kadang-kadang tampil di tengah orang banyak. Kalau ditampil di tengah orang banyak mengaji, senangnya karena makanannya. Karena itu hobinya, hajatnya. Sudah di Allah akan orang sejam mengaji. Penceramah boleh. Kalau senang aja. Kenapa? Makanannya memang hobinya juga di Allah, dimuliakan. Memang punya kelebihan kebetulan napas panjang. Wadduha sampai alam nasar itu sekali jadi suara bagus, napas panjang, huruf fasih, lagunya pulang luar biasa. Ya kebetulan itu jadi senjatanya untuk meminta sesuatu dan kabul. Wah, gembira pada nafsunya. Wah, senang pada nafsunya. Ya nggak ada perasaan. Sejam lagi. Kurang makan 5 kali kan bilang. Maka itu ini pengajiannya penutupan.
biasa mengaji pertama pemaulid ceramah, mengaji kedua pulang. Nah mengaji kedua nih lawas bukan menang di kerungan masih tanam tapi sudah. Insya Allah Selasa tanggal 26 sore kita bermaulid. Insya Allah sebenarnya bubuhan pian belum yakin pembacaan, pewirid, pengajian hati ini pasti mengesahkan bahwa Rasulullah. Belum yakin bubuhan pian ini paham ini sudah. Rasa itu mulai muncul insya Allah. Nah ada ini jadi bermaulid maksudnya beristilah hati pandangan mumpung mengesahkan Rasulullah. Baca rawi kan rawi itu kan mengesahkan Nabi. Nah, jadi intinya ini orang yang patut dipuji bukan kita. Nah kita kan berhak minta dipuji, kita punya hak memuji. Mudah-mudahan ya Allah. Acaranya jam berapa kerujan? Pokoknya Mbah Asal Kamalian. Baca ini juga. Baca kitab lah kerujan. Insya Allah. Sampai jam berapa tuh nomor? Mulai aja baru. Panjang mana ayatnya? Iya jamu. Iya. Nah, emang kita minah digaganan Rasulullah, ingat Rasulullah. Ya Allah. Kenapa? Karena apapun kebaikan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud. Apapun kebaikan-kebaikan itu adalah sebuah perang yang isinya begitulah Rasulullah memerankan kisah Sayyidina wa Habibuna memerankan. Lalu hati tadi mengagumi dengan Rasulullah, lalu memuji dan salut dan kagum. Saat tumbuh kagum, salut, muncul cinta. Saat tumbuh cinta, muncul rindu. Saat itulah kebahagiaan sungguh luar biasa. Karena sesungguhnya cinta nikmat paling besar dalam hidup dan kehidupan. Yang isinya cinta, memuji, menyanjung. Di saat memuji menyanjung insya Allah ini bahagia. Tapi di saat menghina ini mual. Menghina apanya? Orang menghina tuh pasti di sini ini mual. Mual tuh benci lah. Benci itu Pak. Artinya kalau kita ada senang. Bila ada senang berarti lupa hati. Dari karena itu cinta memuji orang itu menikmati manisnya kehidupan, bahagianya. Kenapa memuji? Memuji itu kan kededa kebencian. Memuji ngarannya kededa kebencian. Masya Allah. Insya Allah lah. Pemakanan lah bro. Pokoknya bila hatam bermaulid kada bermakanan. Hatam bertuntong bermakanan. Insya Allah sudah siap segalanya. Dagingnya ada sudah, barasnya ada, nama usaha akan ada, yang tinggal menerima akan. Tidak ada harganya, semua itu pun kada menerima. Jadi nang harap itu pian. Kenapa? Tanpa tanda tangan pian menerima makanan kada bahagia. Jadi nang harap itu pian kada
darahnya, menyiapkan dagingnya, menyiapkan segalanya. Apalah artinya? Ya Allah, mungkin kehendak. Nah, artinya sebesar apapun cinta, kayak apapun hebatnya cinta, orang ada kok. Biar tinggi bulan bulan. Ya Allah, ada artinya. Biar pembinyannya dadak. Makanya kita harap bukan cinta kita kepada Rasul, tapi cinta Rasul. Nah, jadi itu langkah-langkah kita mencoba, ya. Jadi kalau mengamalkan akhlak, melihat dalam Rasulullah. Kalau sembahyang, melihat dalam Rasulullah. Kalau bacaan kitab, kalau berzikir, melihat dalam Rasulullah. Maksud melihat ini diapain? Dikagumi, disanjung, dipuji. Timbullah kekaguman, kesalutan yang menimbulkan rasa cinta. Cinta ketujuh memang wajar diketujui karena terlihat kelebihan beliau, kemuliaan beliau, keistimewaan beliau terlihat. Timbullah ketujuh, timbullah suka, akhirnya ya kan, nah tumbuh rindu, ya kan. Nah ini muhibbun, ya, sudah muhibbun bidzikri Ahmad, artinya cinta luar biasa yang sudah melahirkan kerinduan. Terbayang orangnya hebat, agung, mulia karena sering tiap hari diingat, dikisahkan, dikisahkan luarnya, dikisah-kisah salah tiap hari, setiap hari. Lalu Bashir muhibban walau biru. Hendak batal mendapat sekalipun itu semua terjadi di dalam mimpi. Nak melihat ulangnya bahasa cinta yang kayak itu kan kalau dia apa-apain. Ya Allah, bahasa cinta memang kayak itu, nak berdapat. Nah, sebelum berdapat tak akan pernah puas hatinya. Karena pertemuan dengan kekasih sebelum itu terjadi, hatinya masih garing. Garing aja terus. Ya Allah, fa inna liqa ahbabi qalbi dawamuhu, hanya bertemu itu obat. Nggak ada rindu tuh kata kawan diobati dengan kapsul, odre, atau diurut. Lawan ahlinya sekalipun mulut rindu takkan pernah hilang. Fa inna liqa ahbabi qalbi dawamuhu. Maritu, rindu bikin aku sakit. Hendak betapa bikin aku sedih. Sakit sepertinya. Maritu fakana dzikru, bila sudah aku mengganang, mengingatakan, membayangkan, itulah Quran li'illati, yang bikin hatiku sembuh. Paling kada aku menyukuri, membayangkan oleh mahayal-hayal, itu dalam pandangan dan musyahadah. Ya Rahman balligh habibi risalatan. Wahai orang yang sudah sampai, wahai guru-guru yang sudah ketemu dengan Rasulullah, kirimkan surat muridmu
kepada orang yang kami cintai. Biharfin minal aswaq, isi suratnya rindu yang membara ingin bertemu dengan sang kekasih, ingin bertemu. Syekh Murabbi Mursyid yang telah sampai kepada Rasulullah, berharaplah seorang murid agar sang guru menyampaikan suratnya kepada kekasih hati Sayyiduna wa Habibuna. Biharfin minal ashwaq yahlu hijabuhu. Mudah-mudahan hari raya kita saat ketemu dengan Sayyiduna Muhammad, di saat semua orang merindukan Nabi, kita lebih berhak merindukan Nabi. Di saat Nabi Adam, Nabi Isa semua merindukan Rasulullah, kita umat lebih berhak merindukan Rasulullah, menginginkan bertemu dengan Rasulullah, walau hanya sebentar, walau hanya 1 menit, ingin bertemu, bertatap muka dengan kekasih hati. Mudah-mudahan Allah kabulkan barakat pian-pian yang hadir, semua yang ada di sini dengan niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita seberataan dimimpiakan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati ini tambah salut, tambah kagum, tambah memuji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibuang oleh Allah Ta'ala sifat di hati kita, hendak minta dipuji, hendak minta disanjung, hendak minta dihormati. Kenapa? Karena kita hamba yang tidak punya apa-apa. Kita tugas memuji, bukan minta dipuji. Kita tugas mengerti, bukan minta dimengerti. Kita tugas diatur, bukan harus mengatur. Kita hamba. Apa kata sang pemimpin, sang sayyid, kita mengiring. Sami'na wa ata'na. Nah itu tadi ihalatuka al-a'mal ada wujudil farad min ra'unatin nafsi. Ya lah, bekena-kena jangan. Amalkan. Dalil sudah ada, Quran sudah ada, burdah sudah ada, salawat sudah ada, dan lain sebagainya. Apapun yang diamalkan, ingat, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud. Sampai karena hati itu dibukakan Tuhan hijab, merasa sebuah perasaan dan pandangan, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Tidak ada orang yang seperti Rasulullah. Tidak ada. Fala tajidu makhluqan fil wujud. Tak ada satu orang pun dalam pandangan kita seperti itu. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithal. Allah, mudah-mudahan tatanazzahul uyun fi hadaiqi jamalih. فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. Kemanapun mata ini berjalan, telinga ini diantar, dan kaki ini diarahkan, semua adalah seperti dalam kebun-kebun keelokannya Sayyiduna wa Habibuna. Dimanapun kita berada, kapanpun, di tempat manapun, adalah ini sebuah pemandangan yang indah daripada keindahan keelokannya Sayyiduna wa Habibuna, hingga atas bawah kiri kanan muka belakang, fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithalihi. Fala tajidu, fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithalihi. Mudah-mudahan Allah bukakan hati. Yang penting itu memuji, bukan minta dipuji, menghargai, bukan minta dihargai, memuliakan, bukan minta dimuliakan. Duduklah di kehambaan, kau akan melihat ketuhanan. Jangan kau duduk di ketuhanan, Tuhan akan menutup pintu.
pintunya untuk dibukakan hijab. Nah, doakanlah seperti kita masing-masing mendoakan semenyaan tanpa terkecuali, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah dinding yang dinding inilah menghalangi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, beliau pernah duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat mencintai kekasih-kekasihku. Katanya sahabat, ya Rasulullah, kami sahabatmu, kami kekasihmu. Apa ya Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, memang benar. Tapi ada lagi orang yang sangat aku cintai. Ialah orang yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah berkumpul dengan aku, tapi dia cinta kepadaku. Aku sangat merindukan diriku untuk kuperlihatkan kepada mereka. Aku merindukan diriku untuk dipandang oleh mereka. Aku ingin jasadku dilihat oleh mereka. Mereka cinta kepadaku, mereka memuji kepadaku, mereka menyanjung kepadaku. Hatiku demi Allah, aku ingin bukakan supaya mereka melihat dengan diriku, menemui aku. Cuma mungkin, kata Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, inilah kebaikan, kalau aku bertampai, mereka kada sanggup melihat aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka dari karena itu, setelah salawat kita amalkan, rancak-rancaklah istighfar. Siapa tahu kita belum mampu langsung melihat matahari, tapi kita mampu melihat matahari di dalam bioskop. Siapa tahu Rasulullah itu terus memandang kita, menginginkan jasadnya dilihat oleh kita, tapi matanya belum sanggup untuk melihat Rasulullah. Tapi ini belum sanggup melihat Rasulullah. Bisa tumbuh kita hancur, bisa jasad kita berantakan. Inilah kasih sayang yang luar biasa dari Rasulullah. Beliau tidak memperlihatkan jasad beliau, mencegah memudarati umat-umat beliau. Namun ingat, Rasulullah sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita. Bahkan setiap waktu, setiap saat beliau menunggu agar jasad beliau dilihat oleh kita. Kita menginginkan Rasulullah, kita ingin bertemu Rasulullah, kita ingin melihat Rasulullah. Rasulullah lebih menginginkan jasadnya dilihat oleh kita, lebih menginginkan dirinya dilihat oleh kita. Kenapa? Memang beliau bil mukminin raufun rahim. Tapi apa? Memang kita yang punya dosa. Kita punya kekurangan. Maaf, memori card kita belum mampu. Lampu baterai kita hanya baterai 2. Kalau nya dimasukkan 11 butir baterai, malah tuh lampu. Maka Sidin sayang kepada kita, Sidin cinta kepada kita. Sidin kadang membiarkan umat beliau, umat yang disayangi beliau, cagar hancur, cagar ya hang, cagar ini, cagar itu. Tapi insya Allah berkat kita membaca istighfar, salawat, istighfar, salawat, mudah-mudahan kita bertemu dengan Sayyiduna wa Habibuna. Mudah-mudahan kita bisa mampu melihat wajah yang tampan, wajah yang sempurna, wajah yang menggambarkan kisah yang luar biasa tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jika situ dulu ampun minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'iqad wa tanbariju bihi al-qurab wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal wa namu bi wajhihi al-karim wa ala alihi